Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fai Junaidi, mahasiswa dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, program studi Ekonomi Islam. Dan di sini saya melaksanakan tugas dari mata kuliah Internet of Things, di mana kita diwajibkan untuk membuat video review dari salah satu website e-commerce yang ada. Nah, kali ini saya mau mereview website e-commerce berupa sebuah e-commerce yang dimana menyediakan produk-produk paritel perabot rumah tangga gitu teman-teman. Nah, ya tidak salah lagi, yaitu produk dari IKEA. Nah, dimana IKEA ini adalah sebuah paritel perabot rumah tangga dari Swedia pada musim dingin 2004. Terdapat 364 toko IKEA di 46 negara di berbagai belahan dunia. Katalog IKEA ini berisi informasi produk IKEA, diperkirakan adalah toko yang pendistribusiannya terluas gitu setelah distribusi Walmart, dan biasanya diperbarui tiap Agustus, teman-teman. Nah, perusahaan ini itu didirikan oleh Ingford Campbell pada 1943 saat ia itu berusia 17 tahun, dan sekarang sudah menjadi salah satu orang terkaya di dunia. IKEA adalah singkatan dari nama inisial mereka gitu, teman-teman. IG yaitu tempat ia dilahirkan, emitter, dan juga desanya Agunnarate. Awalnya IKEA ini menjual di berbagai barang gitu, seperti pulpen, dompet, bingkai foto, hingga jam tangan. Nah, perabot dari IKEA ini mulai masuk sebagai daftar katalog itu pada tahun 1947, dan IKEA mulai merancang produknya sendiri itu pada awal 1959. Nah, IKEA ini pertama kali masuk di Indonesia itu pada tanggal 15 Oktober 2014, di mana ini di daerah Alam Sutera, Tangerang. Dan pada tanggal 28 November 2019, IKEA membuka toko keduanya di Sentul City di Kabupaten Bogor gitu, teman-teman. Nah, ngomong-ngomong soal IKEA, IKEA ini merupakan salah satu e-commerce gitu ya. Nah, lalu apa sih e-commerce itu? E-commerce itu merupakan suatu proses transaksi jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain gitu. Nah, secara elektronik dengan bantuan komputer sebagai perantara di transaksinya tersebut. Nah, salah satu dari bagian proses e-commerce retail atau e-commerce business to business gitu. Nah, kalau kita lihat dari jenis ruang lingkup dari e-commerce ini, IKEA ini termasuk ruang lingkup seperti apa sih gitu? Apa business to business, business to konsumen, konsumen to konsumen, atau konsumen to business? Nah, kalau kita lihat dari tampilan awalnya ini dan juga nama dari websitenya ini, itu IKEA termasuk dalam ruang lingkup e-commerce yang business to consumer atau B2C. Nah, B2C itu apa? Business to consumer itu apa sih gitu. Nah, B2C itu adalah proses dropship yang dimana proses pemesanan barangnya itu oleh konsumen gitu, untuk kemudian dilakukan proses pengiriman pesanan tersebut sesuai dengan alamat yang telah kita berikan atau konsumen berikan kepada IKEA, perusahaan pertama gitu. Nah, selanjutnya IKEA ini juga bisa dikatakan bukan hanya sebagai B2C saja, teman-teman gitu, melainkan bisa juga dikatakan konsumen to konsumen atau consumer to consumer atau C2C gitu. Nah, kenapa kok bisa dikatakan seperti itu? Karena IKEA sendiri itu banyak yang mengidolakan atau mengagumi dari produk-produk IKEA gitu. Nah, pada dasarnya itu hal ini itu produk dari IKEA itu sering jadi sasaran ibu-ibu atau yang lagi proses mendesain rumahnya, atau dia ini pengen memperindah, mempercantik dari rumahnya gitu. Nah, sekarang itu sering yang namanya sistem just tip atau jasa titip. Nah,
IKEA ini merupakan salah satu produk yang sering sekali di Just Tip, sehingga IKEA ini bisa dikatakan sebagai C2C juga gitu, bukan hanya B2C gitu teman-teman. Kalau kita lihat dari tampilan awalnya, IKEA ini merupakan website yang sangat menarik teman-teman, karena IKEA di website resminya IKEA official ini kita bisa melakukan berbagai macam bentuk e-commerce seperti program perencanaan, terus kebijakan, terus kita bisa mengajukan layanan desain interior, terus juga desain ruang gratis. Nah, dimana website awal ini dari IKEA itu dia menampilkan beberapa fitur, yaitu untuk fitur yang pertama itu ada produk, terus ruangan, dan juga harga lebih murah atau promonya gitu. Nah, kalau kita lihat kita masuk ke dalam produk favorit dari IKEA teman-teman. Nah, di sini ada poang atau kursi belelang veneer kayu, terus ada furfik meja samping, terus ada apa ini, banyak sekali ya teman-teman untuk koleksi dari IKEA-nya sendiri gitu. Nah, lalu seperti apa sih proses dari pemesanan dan juga proses kita mencari barang-barang di IKEA gitu. Nah, mungkin teman-teman bisa langsung kunjungi websitenya di www.ikea.com. Itu nanti bisa muncul langsung ke official website resmi dari IKEA gitu. Nah, kita langsung setelah masuk di website resmi IKEA, kita bisa langsung melihat dari produk, kita bisa menekan produk. Nah, produknya sendiri ini teman-teman itu sangat beragam sekali gitu. Nah, ada produk baru, produk rekomendasi, home essential, perabot rumah tangga di bawah 1 juta, perubahan kecil, dampak besar, terus banyak lagi, ada perubahan ruangan kerja, masker kain, pakaian, aksesoris dapur, aksesoris laundry, dan lain sebagainya. Mungkin kita langsung saja mencontohkan, kita ke dekorasi rumah aja gitu. Nah, dekorasi rumah sendiri juga dibagi banyak teman-teman. Ada bunga tiritun, mangkok, vas lilin, pengharum ruangan, tempat lilin, aksesoris dinding, gambar, dan lain sebagainya gitu. Kita bisa milih, misal kita cari aksesoris dinding. Nah, setelah kita mengklik aksesoris dinding, muncul nih beberapa pilihan aksesoris gitu ya, atau produk. Nah, di sini ada muslin atau ambalan rak gitu ya, ada mount back atau rak display, atau smears, dan keynote atau stiker dekorasi. Nah, kalau kita lihat dari harganya ya teman-teman, ini relatif sangat terjangkau gitu bagi kita semua, baik dari kalangan menengah atas maupun menengah ke bawah gitu. Nah, bagaimana sih proses transaksi dari IKEA ini gitu, sehingga bisa disebut B2C gitu, atau business to consumer? Karena teman-teman, IKEA sendiri itu merupakan website pihak pertama, yaitu dari IKEA sendiri, yang digunakan untuk mempermudah distribusi dari produk-produk dari IKEA sendiri gitu, baik dari nanti just tip itu ya, atau customer to customer, atau mereka sendiri IKEA ke konsumen seperti kita gitu. Nah, lanjut saja, kita mungkin pilih yang headcast ya, atau rak display yang dengan harga 499.000. Kita bisa klik, kita klik. Nah, ini untuk membayarnya sendiri tampilannya sangat bagus ya. Nah, sangat bagus. Terus untuk fitur pembayarannya ini bisa pakai pay later dari Kredivo ya teman-teman. Namun ini juga ada ongkirnya teman-teman. Nah, ini juga bisa dikatakan sebagai bisnis to bisnis. Karena apa? Karena IKEA itu juga memerlukan jasa dari ekspedisi untuk mengirimkan barangnya gitu. Nah, lalu seperti apa? Kita bisa juga di sini menemukan berbagai jenis barang ya teman-teman. Lalu juga kita nanti bisa menemukan
barang ini baik secara online maupun offline gitu. Nah, untuk offline-nya sendiri bisa kita cari dan juga bisa kita pesan di Alam Sutra, ada 14 tersediaan, terus ada Jakarta Garden City, ada 76, dan juga Kota Baru Parahyangan Bandung Store itu terdapat 80 item dari hiasan dinding yang kita pesan tadi, teman-teman. Lalu kita bakalan coba gitu ya untuk memesannya, kita tambah ke keranjang gitu ya, teman-teman. Nah, ini udah ada totalnya, jumlahnya satu. Produknya Headcast Rak Display dengan harga 499. Kita lanjutkan ke keranjang belanjaan. Nah, ini sangat mudah sekali ya teman-teman untuk pemesanannya. Nah, ini juga di kita ditawarkan apakah Anda tahu ada pilihan pick up gratis gitu. Nah, kita bisa ambil di IKEA Point terdekat gitu. Tapi karena di sini nggak ada, ya kita no gitu ya teman-teman. Terus di sini kita juga bisa menambah artikel, beberapa artikel gitu. Terus kita ditanyakan bagaimana Anda ingin memproses pesanan Anda, apakah kita 591. Nah, di tempat saya ini ada pengantaran, terus klik collect atau Indomaret pickup gitu teman-teman. Jadi sangat mudah sekali gitu ya teman-teman. Bisa bayar pakai pay later atau ini bisa juga cicilan gitu. Ada kredivo dengan cicilan tenor 12 bulan, 16 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 3 bulan gitu. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, ini juga ada pengantaran. Kita coba deh pengantaran. Untuk pengantarannya sendiri ada dengan 49.500, jadi lumayan terjangkau gitu ya teman-teman. Nah, mungkin segitu ya teman-teman untuk review dari website e-commerce IKEA gitu. Nah, untuk lebih lanjutnya mungkin teman-teman bisa searching sendiri, mencoba-coba sendiri di rumah gitu. Untuk itu terakhir semangat gitu ya teman-teman. Untuk itu aku cukupkan sekian. Sampai jumpa semuanya.